Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh yang mulia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam ajang silaturahmi antara pengurus Badan Kemakmuran Masjid, unsur pimpinan kampung bersama dengan unsur dari Pemko Banda Aceh. Selamat datang Bapak PJ Wali Kota, walaupun beliau tidak berhadir, tetapi ada yang mewakili ini. Banyak sekali yang mewakili, ada Bapak Ridwan, ada Bapak Jalal, dan lain sebagainya. Kemudian selawat sering salam juga kita sanjungkan ke baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya dengan qudwah dan uswah hasanah beliau ya menjadi sesuatu yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi akhlaknya, perilakunya, perbuatannya, dan sebagainya. Yang kami hormati Bapak PJ atau yang mewakili para kepala OPD dalam Kota Banda Aceh, para anggota Dewan, kemudian tentunya Bapak kecil kita bersama dengan unsur pemerintahan kampung, Bapak Camat. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Ustaz Syukur tadi, ya selamat datanglah ke Masjid Al-A'la Kampung Cok Masjid. Masjid Al-A'la Ustaz Ridwan Barosa Lumbui 2 Ustaz Ridwan tahun 2013. Musabaqah ya, ada manajemen kebersihan dan sebagainya. Di 2018 nomor 3, 2019 nomor 2, 2023 nomor 1 insyaallah Pak Ridwan. Kalau pemerintah kota mau mengadakan lagi musabaqah untuk manajerial masjid, insyaallah Pak Ridwan. Dan karenanya ya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan tengku-tengku sekalian. Sebenarnya menyona Bapak Wali lebih mangat lo tak bergahaba pupu yang telaki aja telaki. Yang cuman karena beliau tidak ada, tetapi kemarin ada kita ajukan proposal Pak, mungkin melalui Dinas Syariah Islam nanti, dan Pak Jalal kali berhabaran ke Agasisi, cuman tinggal eksekusi di tahun 2023 ini, karena memang pembangunan kita sedang kita bangun di sebelah SMP ini. InsyaAllah dalam waktu dekat, barangkali bulan 2 atau bulan 3 mungkin cair kadang lagi kan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan akhirnya nantinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Awaluddin, beliau sebagai guru tetap di Al-Manar, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau nantinya akan menjadi pelajaran bagi kita. Dan kami juga sampaikan bahwa masjid kita ini penuh dengan pengajian-pengajian, seperti juga masjid-masjid yang lain. Mungkin kita perdengarkan juga kepada Ustadz Irwan Sah mungkin ya, bahwa malam Rabu ada, malam Kamis ada, malam Jumat ada, sementara di waktu paginya subuh Rabu ada, subuh Kamis ada, subuh Jumat ada, dan subuh Sabtu ada. Jadi setiap malam dan setiap subuh kita mengadakan pengajian untuk menambah kekuatan iman kita. Iman ji menyahana tacas hana tapakah nanti itron li bacut iik li bacut legayan. Jadi sehingga perlu kita melakukan dakwah-dakwah seperti yang diadakan pada subuh hari ini oleh Fajar, sajadah Fajar. Bagus sekali belum dengar serangan Fajar. Artinya begini, kami mengharapkan kepada Pemko Banda Aceh bahwa setelah PJ nanti serangan
Yang kalau dekat serangan sajadah fajar ini akan tetap eksis. Ya, insyaAllah itu bahwa secara organisasi sosial masyarakat sudah ada BBC, sudah ada Suling dan sebagainya, Jumaat Barakah dan Arafah ada juga, dan insyaAllah Pemko Banda Aceh insyaAllah akan eksis setelah masa berakhirnya PJ Wali Kota. InsyaAllah akan dilakoni oleh Ustaz Ridwan tentunya nanti sebagai Dinas Syariah Islam, dan kita tentunya berharap Ustaz Ridwan selalu berada tetap di Dinas Syariah Islam, insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, dan setelah kita mendengarkan nanti tausiah nanti oleh pengurus masjid, ada menyediakan sedikit sarapan pagi bersama tentunya sanggar nantinya, insyaallah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mari kita cicipi bersama nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-A'la. Ini kita sembari berniat beriktikaf, berikutnya kita mintakan yang mewakili daripada PJ Wali Kota untuk menyampaikan sedikit sambutan kepada jamaah kita. Kami persilakan. Oh ya, Bapak Ustadz Ridwan Ibrahim MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah. Allahumma ja'al jam'an haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuza. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa beribadah di rumahnya yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita yang selalu bermain-main di taman surga, insyaallah nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Salawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menegakkan solat berjamaah, dan dengan berjamaah ini akan membangun persatuan dan kesatuan umat. Dengan solat berjamaah inilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Syekh Masjid Al-A'la dan Bapak Geci, Bapak Tuhapet, Tuhalapan, Tuhapakat, Tuhadat Kampung Cot Masjid, Ibu Camat dan seluruh OPD, kepala-kepala OPD, dan juga hari ini ada tokoh kita Pak Irwansyah dari anggota DPRK Kota Banda Aceh, dan ada Bapak Asisten juga, dan banyak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kami dari mewakili Bapak PJ Wali Kota menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya beliau selalu hadir dalam sajadah fajar, bahkan sekarang ditambah lagi dengan Jumat. Jadi Jumat pagi pun Pak Wali mengajak kita untuk selalu bersama-sama berjamaah. Kemudian hari Sabtu juga, hari Ahad seperti ini juga. Tapi karena beliau hari ini berada di luar kota, tentu tidak bisa berhadir. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bapak PJ Wali Kota Bapak Bakri Siddiq ini memang fokus kepada masjid. Beliau ingin sekali bagaimana kita bisa memakmurkan masjid kita baik secara fisik maupun secara non fisik. Kadang-kadang ada masjid bagus fisiknya tetapi jamaahnya tidak makmur. Beliau sangat menginginkan agar masjid-masjid kita menjadi masjid yang makmur. Karena beliau yakin masjid itu dari zaman dahulu kala di Aceh ini, masjid itu tempat ibadah. Kemudian masjid itu juga tempat bermusyawarah. Masjid itu juga tempat kita membangun silaturahim. Jadi masjid ini urusan dunia, urusan akhirat itu ada di masjid. Bahkan apapun kegiatan kita di kampung,
kita pusatkan di masjid. Maka kalau masjid begitu besar peranannya, maka pemerintah hendaknya juga memiliki perhatian yang besar terhadap kemakmuran masjid. Alhamdulillah Bapak PJ Wali Kota, pemerintah Kota Banda Aceh sudah banyak juga membantu pembangunan masjid. Artinya bukan membantu sepenuhnya, karena memang keterbatasan daripada anggaran kita. Tetapi saya yakin dengan adanya anggota dewan yang juga luar biasa komitmennya terhadap pembangunan masjid, banyak juga aspirasi-aspirasi dari teman-teman anggota dewan yang diarahkan untuk pembangunan masjidnya. Pak Imam Cik nya sebelah nggak Pak, teman-teman kita anggota dewan. Maka insyaAllah kalau semua orang berpikir bagaimana bisa memakmurkan masjid, insyaAllah masjid itu akan makmur. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang nanti akan terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak indikator bahwa kita itu beriman itu ada 3 kalau menurut surah Al-Luqman, walaupun nanti akan sampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Awaluddin. Yang pertama adalah orang mendirikan sholat. Kalau orang sudah mendirikan sholat, maka orang itu sudah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, menyeru kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Kalau kita tidak mau menyeru kepada yang baik, tidak mau mencegah kepada yang mungkar, kita tidak termasuk orang beriman. Yang ketiga adalah wasbir ma'al asobak, bersabarlah dengan ujian-ujian Allah. Dalam tafsir dikatakan yang dimaksudkan dengan sabar terhadap kejadian hidup itu adalah bersabar untuk tidak melaksanakan perbuatan maksiat. Mungkin nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Ustadz kita. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita mengambil bagian dari pembangunan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita turut bersama-sama, insya Allah Allah akan bayar dengan bayaran yang berlipat ganda. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ridwan yang telah menyampaikan sedikit sambutan. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Awaluddin MPD. Kepada Ustadz kami persilakan untuk mengambil tempat di mimbar. Sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus-menerus memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita,
terutama rahmat dan karunia Allah, kita untuk pagi ini dapat bangun dan melaksanakan solat subuh kita berjamaah. Karena untuk bangun solat subuh ini enggak gampang, terlalu berat dan terlalu ramai orang untuk bangun, terlalu ramai orang yang susah untuk bangun untuk solat subuh, sehingga subuh ini menjadi waktu yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, man shalla 'asya fil jamaah faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fil jamaah faka'annama shalla al-laila kulluh. Barang siapa melaksanakan salat Isyanya secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan salat qiyamul lail setengah malam, walaupun mungkin kita enggak salat qiyamul lailnya. Kemudian dan barang siapa yang melaksanakan salat subuhnya secara berjamaah, maka seakan-akan ia salat qiyamul lailnya sepanjang malam. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali program kegiatan salat subuh ini yang terus digerakkan, terus disemarakkan. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Khalis, mulai dari mungkin BBC diawali dulu pertama, kemudian lanjut dengan suling, kemudian ada Jum'ah berkah, kemudian lanjut lagi ada subuh berjamaah dengan Ustaz Zul Arafah. Ini tambah lagi dengan sajadah fajar dari Pak PJ Wali Kota. Ini sungguh luar biasa pada hakikatnya. Namun masih juga ramai orang-orang kita susah untuk bangun subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya sungguh luar biasa. Jadi kalau ditanya sebenarnya siapa orang paling kaya, itu umat Islam sebenarnya. Karena kalau ia bisa salat sunat fajar saja, ia menguasai seluruh dunia dan seluruh isinya. Menyuka dunia yang isi kam temeng mandum pulam lain hana payah nali. Tapi tetap handatin. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita telah dapat melaksanakan salat subuh kita berjamaah. Ini patut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ada yang terpaksa atau memang sudah keikhlasannya. Karena naci ibadahnya kadang-kadang perlu ada paksa ile baru nyaman. Menyohana atau paksa kadang-kadang hana tergerak. Maka kadang paksaan dalam beribadah itu perlu supaya membiasakan dirinya. Bertahap, pelan-pelan insyaallah. Kami sangat yakin ke depan kota Banda Aceh khususnya ini akan menjadi awal daripada pergerakan Islam sebagaimana yang pernah berjaya pada masa lalu, dan mudah-mudahan ini terus bisa kita gerakkan bersama dan kita ajak orang-orang untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi ini, kita hari ini telah mengenal mana yang hak dan mana yang batil, sehingga yang hak itu untuk kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita, dan tentunya yang batil itu untuk kita tinggalkan. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan dan kami hormati Pak PJ Wali Kota atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga kepada seluruh kepala dinas yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Asisten. Kemudian yang kami hormati juga Bapak anggota dewan yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian juga yang kami hormati
Ketua BKM Masjid Al-A'la, Cok Masjid, dan juga kemudian yang kami hormati kepada Pak Kecik dan perangkat, Pak Camat dan seluruhnya, dan mohon maaf mungkin tidak kami bisa sebutkan satu persatu kepada yang lain. Tentunya mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi akhir ayat dalam salat subuh kita, imam baca surah Ali Imran ayat terakhir pada rakaat pertama. Imam baca surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mungkin saya termasuk terinspirasi tadi ketika beliau baca ini, jadi bahan saya hari ini. Walaupun sebenarnya ada lain ingin saya sampaikan, tapi ketika saya dengar ini, tambah dari Ustaz Ridwan juga baca dalam surat Luqman tadi, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Memang beliau terjemah saja tadi, sehingga saya teringat ingin sampaikan ini juga lah, menyambung supaya ada kebersinambungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak PJ hari ini. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat surah Al-Imran ayat 104 ini, Allah awali dengan sighatul amar. Ada kalimat perintah, wal takun. Kami dengan Ustaz Khalis dulu belajar di kampus, beliau guru saya, karena beliau juga di bahasa Arab. Itu sighatul amar mengandung makna, artinya perintah. Kalau kita kaji dalam ilmu usul fiqh, itu para ulama menetapkan kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah itu mengandung hukum, mengandung makna wajib, dan wajib itu al-amru minal a'la ilal adna. Wajib itu berlaku ketika perintah dari atasan kepada bawahan. Maka ayat ini Allah sebagai Khalik perintahkan kita sebagai makhluk untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum. Jadi ada sighatul amar, ada kalimat perintah di sini yang wajib harus kita taati. Kemudian lanjut ayat ada min, minkum. Min dalam kajian bahasa Arab ini namanya adalah huruf jar. Para ulama memahami huruf jar ini ada dua makna dia. Ada litab'idiyah dan ada lil bayaniyah. Ulama Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat ini, beliau memahami min ini adalah litab'idiyah, artinya ajakan amar ma'ruf nahi munkar itu tab'id, sebahagian. Litab'idiyah ba'dun, diwajibkan kepada sebahagian orang. Maka kalau kita baca, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, di antara kamu sebahagian kamu yang menyeru kepada yang ma'ruf. Jadi beliau memahaminya bahwa orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan berkewajiban mengajak orang-orang kepada kebaikan dan mencegah orang-orang daripada kemaksiatan. Kemudian Muhammad Abduh juga menafsirkan ayat ini dengan makna min adalah lil bayaniyah, untuk keseluruhan. Jadi siapapun orang yang telah ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, punya kewajiban untuk tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena minnya beliau memahami lil bayaniyah, semua kita punya kapasitas untuk itu. Sesuai dengan hadis Nabi, artinya kita bergerak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Hadisnya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau tengok ada kemaksiatan berlaku di sekitar kalian, maka hendaklah kalian cegah dengan kekuasaan kalian, dengan kalian. Ini berlaku kepada orang-orang yang punya kuasa. Fa illam tastati', kalau kau enggak punya kuasa, falyughayyirhu bil lisani, hendaklah ia cegah kemaksiatan yang berlaku itu dengan lisannya. Dia ajak orang-orang, dia suruh orang-orang dengan lisannya. Fa illam tastati', tapi kalaupun dengan lisan tidak mampu, karena orangnya udah pegah pun hana gampang. Talah-talah pegah apa kena nak lawetnya. Bacut dah pegah banyak yang batin tijak kedai kopi lah. Tijak pakat dia, tajak temayang lah. Lah lu tak pun pegah baru banjir ustaz barota ka karura. Ya ajunya dia. Kena nak tanya tak. Maka kadang-kadang ketika juga dengan lisan tidak mampu, fa biqalbi, maka cegahlah kemaksiatan itu dengan hati. Para ulama ketika menafsirkan mencegah kemaksiatan dengan hati itu intiqalu min makanil ma'siyah, maka wajib bagi dia pindah dari tempat maksiat. Nyonya dah pegah manyo ngan kekuasaan hana kemah tanyo panena cikahana ju ngan lisan dah pegah dina talah tengok rumah orangnya ka bekah kaca. Maka kalau dengan kekuasaan tidak ada, lisan tidak mampu, cegah dengan hati. Bagaimana cegah dengan hati? Bedu lenan. Nyonya lah ngampungnya nak maksiat. Na orang mencip, tambah dia pegah tampongan tanya. Maka cara cegahnya dengan hati adalah bedu lah ngampungnya, cop ini hayu rumpah lain. Ya minta tempat yang kira-kira memang hana maksiat. Itu pendapat para ulama memahami itu. Kemudian sambungan hadisnya wadzalika adhaful iman. Tapi budak tepu lagi tanya, nyo lemah-lemahnya iman tidak orang mukmin. Menyo dak begah halun kamar iman, tanya paling lemah, adhaful duafa, yang paling rendah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 posisi yang kita pakai lagi tanya orangnya untuk cegah maksiat dan tajak orang-orang kepada kebaikan. Pertadu posisi yang nak kekuasaan, taduk posisi orang sebagai pendakwah, atau taduk posisi bunuh orang yang paling rendah, yaitu mencegah dengan hati. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika kita mau bergerak sama-sama, tentu kita semua punya kapasitas. Kita awali dulu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maka di antara salah satunya adalah kita ajak diri kita, kita paksa. Nah lagi bunuh ya temayang tu bohong dah paksa lero supaya untuk terbiasa. Memenyo hana tak paksa hanjalan. Fa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kepadamu sampai kamu yakin. Tafsir juga mengatakan sampai kematian datang kepadamu. Tapi Ina juga memahaminya bahwa paksakan diri kita untuk ibadah supaya kita terbiasa untuk berbuat. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika kita sudah paksa diri kita, tajak temayang, menyonai kampung tanya but hanaget, kata coba latihan roy lah yang minimal baik dah betul kenan. Alhan tak jaga anak. Nyo berat hacit anak lawetnya.
Bet tapi kiri danyo karena anak fitnah lah katnya. Dalam kemah berayu tak. Kadang-kadang lawitnya tak loyah ngane. Nah, ya hanya no gemejak tegur ane. Gemetanya mata. Hana, kena debit. Kerja dan yang le kayo. Kanang iyo lawitnya. Padahal iya. Mereka juga kan hanya hom dia malam-malam. Nyo hanya kele. Idebit ju dia pajani woi-woi ju. Nyo hanya dah pintu di wo popoh ta malam pi. Nyo getok pintu le ne buka. Bedoh bagah-bagah buka kayo kan lawitnya. Kalau rokeng kan to kan iya rokeng kan iya lawitnya. Buka. Bahkan inilah perubahan global dan perubahan kemajuan zaman. Oh laki anak HP harus blow segera. Laki Honda anak blow juga kah? Anak coy balak-balak. Yang laki peng anak you know hanya tam, hanya kun hanya pakai lele tak apa, hanya kun le yo. Menancit guru uronyo yo kan mit. Ne patihan dia ngajar we. Nyan bakti kula je no guru kabeh yo kan mit duk. Nya menyona nak mit bah HP nak mit hanai dah mau kula nak mit het maya tau majak tegur mentang yo. Pakan ya kondisi berat. Kondisi orangnya talah pegah abah lamsel dah mau. Talah dah pakat anak mit dah mau langsel. Makanya hana gampang tak tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan tupoksi dan kemampuan dan memang berat ada jaganya ke dakwah. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal-awal berdakwah. Mungkin lebih berat lah. Nyuronyo tanya kata rasakan. Uronyo tanya kata rasakan kiban berat untuk tapakat urang untuk berbuat baik. Guru ronyo was-was nak mit hanai temayang empakat jak temayang mentong yo udah apa kamu enggak solat udah kapan solat apa ni dah apa kamu kali dah solat saya tadi enggak kamu belum solat ini kok ala itu nyok dalam muka nya menar itu nyok dalam muka nya kok kayak gitu kamu memang kenapa tak lepas dapat pangkat ngaji kakak katro orang lain totro home. Dan ini terjadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyohana dari droronyo menyohana tagerakkan ke dro pun nyo be harap kehidupannya akan tambah get be harap lingkungan tanyo akan get. Maka yang pertama tentunya bagi anggota dewan mungkin uronyo nah hadir tajan geranyo uronyo nyo wati ne peget regulasi ne peget konun dan sebagainya ne tolong perhatikan urang-urang lemoh yang mayuk baik tampil tu oleh tak oleh tak mulih li tanyo dah peget aturan nyo yai mayuk nyo metumpom hana gede oh peget dah peget menua talah dah peget mendih talah hana peget bi talah. Alan kedua adalah yang punya kapasitas di kekuasaan tak tegakkannya sama-sama alahnya benar dukungan dari masyarakat menyohana dukungan do ekre tak urang paksa do tak urang pubuh hanjalan cit Sariduan bertiga pegah wajib temayanya wate kazan hanjutna le aktivitas. Tapi get konun tak sepakat dengan dewan sebagai mengeluarkan konun setiap waktu solat tidak boleh ada aktivitas atau apapun, stop semuanya kegiatan. Rok WH dapat terus dengan WH sebagai penegak hukum. Menan udah pada bawa motor kan? Hai, baik lu tak kabut mayan ro jui le. Menan tak lepas le dah pegah apa? Kena ngrom mate.
Atau tak bedoh tanya ayat semayang tu kaca motor ke bekah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada tantangan dakwah hari ini. Mari kita awali dari diri kita, kita biasakan diri kita, keluarga kita, sehingga ketika individu-individu sudah baik, ketika individu-individu sudah taat patuh kepada Allah, maka secara otomatis yang lain jalan ikut. Hana tahek le dah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika individu-individu keloprit, nyo abeh teori dah pakai. Semua cara boleh dilakukan, paling bertahan 3 bulan 2 bulan, enggak bosan. Maka mari kita awali ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita awali dengan salat. Dan hari ini kemaksiatan terbesar kita adalah meninggalkan salat. Ketika temayang hana tak open, ketika temayang tak abaikan, maka nyo awal pondasi daripada kehancuran. Karena kalau kita dirikan salat, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan salat ini modal awal ia untuk cegah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika ke Allah keyakin ke lain ngempang, hana payah perlu petakut ke peliti, hana payah perlu petakut ke weha, hana payah perlu petakut ke hukum. Pokok menyo ke Allah karena rasa takut yang keaman. Tapi menyo ke Allah jika hana takut le ke lain jika hana payah pegang. Allah sebagai Khalik yang pegat makhluknya, ke yang pegat katanya mentau hana yo mak ke yang lain. Yang lain kan jelas hana takut juga. Nyo takut iliku mana iliku lain bab belum. Maka kita awali dengan salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa yang dirikan salat sungguh ia telah dirikan agama. Nyo yang harus dapat tamang le laulai dari anemit kon. Bek dapat tamang HP le ba anemit. Bek dapat tamang yang kongkon ni le ba anemit. Ini pondasi akidah dan pondasi imannya, ketakwaan kepada Allah perlu dapat tamang ba anemit. Maka orang raya awaknya kasiap tu. Bek orang tanya ka rusak, orang generasi danyo kala hancur, anemit dino tambah dapat hancur. Ajak mereka untuk solatnya lagi jom tubuh lagi jeno. Pego anemit bek yo. Nyona aja. Alam tayangan apa dah pego, lepi-lepi dah ber tu masjid. Salah nayo, yang talah tayang. Pego ba, menyo dari ubur ka biasa ajak bab masjid. Orang raya insya-Allah mangan. Menyo dari ubur kau kata pegah. Alah tayang hai lepi-lepi dah puput dah bawa masjid. Ente leho menyonai semayang mak segala apa. Goh dalam kehidupan ramai-ramai cakap hitam je kadang-kadang. Yang dapat cerok semayang pakat anak mik dino betul. Mak segala tidur pelung likut tidur guru kelebu kalau latihan olahraga hendak pakat bayar le kalau olahraga cerok nak mik tidur semayang. Yang hendak paten je aje mak segala gogon kalan. Yang nyok terus hotel ho apa go pakat meja om solat. Itu ni sana kenapa belum solat? Cui pelung hilang. Tak balik rokno, kai pun holak hilang. Manyo guru naumu kali 50 cik kata ekit oh hana jadi ya cerok-cerok le ni. Alah kang kata mayang kang hai cerok le daripada rubah. Yang kondisi. Maka dari jino tanya urunci anak mi dari rumah dah pakai ayat mayang tu bo. Mungkin lehu ka batikula, menyo asar mungkin yang full day jino batikula. Mugrib tak apa dah kalau. Bek tampe tanya jak masjid anak hanai jak. Jadi kadang-kadang salah kaprah tanya tayang kan sehingga tak pegah hanapa bek hanapa batabai le teater. Untuk popoh 8, popoh 7 tawo tanyo ndak pego dah ya. Kakak ya buat ikulah hanis mah menyona dah pegai. Syukur-syukur menyona di antaranya. Bangun-bangun solat lu hana ka bedoh go lang ka tumayang le.
syukur-syukur menyona ingat, tapi kadang-kadang rata-rata pelam nyo menjakkan tolon kita yang ada aktivitas kadang-kadang maka cunyo ham tu mengantat lain tu kalau kahana tu maya kan tak batu kula ju terus batu kula dia tiga tabah lembu je tak dapat. Maka muncullah generasi-generasi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah generasi-generasi yang susah untuk diatur. Tidak ada rasa keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tanamkan dari awal. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau hari ini banyak kita kadang-kadang berdiam diri haid apa belili. Alah awak kata mayang awak kata taat hantaat yang kamu cip kamu ju nyo bahaya ketika Allah marah, ketika Allah turunkan azab, ketika Allah sudah tidak senang dengan hambanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ingatlah, takutlah kamu kepada Allah ketika fitnah, ketika azab Allah turun, tidak hanya menimpa mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi para abid, orang ahli ibadah yang dalil atau masjid hanya debit-debit. Para alim yang berdiam, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak orang-orang kepada kebaikan. Ayah-ayah yang lupa kepada anaknya, ayah-ayah yang lupa kepada istrinya, tidak mau mengajak orang-orang kepada ketaatan kepada Allah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Maka tidak hanya menimpa mereka yang bermaksiat saja, tapi para abid tadi, para orang alim yang diam tadi, orang-orang ayah-ayah yang diam, tidak mau open dengan kehidupan keluarganya, mereka semuanya akan Allah azab. Mungkin lagi katanya balik tak peringati 18 tahun yang kalah natakalon tsunami keban. Ketika terui tsunami kau awak yang bermaksud binih laut kau yang depan. Seandainya mati yang urung-urung but maksud bab binih laut mantau yang karu yang berpubung nyanat, tapi hana ulama-ulama pun kena. Maka ketika Allah turunkan azab, tidak hanya menimpa mereka-mereka bermaksiat saja. Orang-orang yang diam, yang tidak peduli dengan kemaksiatan yang berlaku di sekitar pun Allah kenakan azab tersebut. Maka berhati-hatilah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nyuruhnya nyon nataboh saran lo lung kalong kondisi menyojud ente tegakkan menyohanjut wallahu alam. Lawitnya orang menanlah temayang maghrib, syukur nyona ajak temayang maghrib. Nyoduk bak kedai kopi sampai an larut malam hana tebit-tebit li hampirnya nyo taduk dari jalan yang kude penuh kedai kopi menduk diulai karin dari jalan sampai kude tro bak semea penuh cik nyo dari berjembatan opo tak terus penuh juga kedai kopi inong agam ina menjampu-jampu insyaallah alam penai mayang pehan hana depu. Kiban cara terpakat awaknya untuk tak damang dari dalam kedai kopi tak terbit tak damang dalam masjid karena bunuh pondasi awal nyebat mayang ile menyot mayang dapakat insyaallah yang lain dapakat mungkin perle nyo di Jepang ni peget motor masjid berjalan kadang-kadang perleci mungkin orang di syariah Islam apa ya saat pak anggota dewan tak peget teori tabah motor pak kedai kopi merah-merah tak pedong lan tak cok coron tak culok dalam kedai kopi tak azan tak terbit urang menyatakan lo nyoba masjid nyoba kedai kopi ramai tak kamu tumpuk pulam nyona bola atau na balap motor GP. Ya lah di syariah Islam rohnya kalau nyupak polisi keliling oka menai tak mau hati insya sulok je punggung motor kanan tak buka ju lah tak pudih ju corong
tak azan you pergi debit orang dari dalam kedai kopi ke Bancara debit orang dalam kedai kopi pertama dalam masjid walaupun berat hanya gampang tak pebut tak pegang mungkin mangat karena memang hati nyo tubuh lewatnya program luar biasa kan walaupun kau ramai cik lah tapi nyo insya tak betul solat insya banyak sekali masyarakat kita khususnya di Banda Aceh karena kedai kopi paling gede Banda Aceh Raya sebagian sekitar luar biasa teruk wadah temaya insya dalam kedai kopi hai debi menyo maghrib kaje ke hidup kedai benar walaupun dalam nasi orang undang minimal wadah maghribnya hampir rata-rata dah kalau ketutup tapi insya hana tutup pegah hana musalla hana pernah pat mayang dia tu cijak padut drone yang mayang dia tu nya mungkin perlu terobosan baru mudah-mudahan Banda Aceh menjadi awal pergerakan untuk menggerakkan orang-orang subuh alhamdulillah sudah banyak organisasi sudah banyak keinginan dari masyarakat dari Pemko dan lain sebagainya melaksanakan salat subuh berjamaah seperti hari ini mudah-mudahannya untuk insya perlu karena bunuh nyudat mayang insya berjamaah seakan-akan ia salat qiyamul lail setengah malam dah tambung untuk mati panjang malam kata mayang apa hendak tim dah coba cuti ada insyanya ya Ustaz Ridwan mohon pencerahan mohon kebancara lah tak peget tente dari Pemko dan mungkin dari anggota dewan dan termasuk kita semua sama-sama lah yang pertama tentunya secara pribadi dan individu-individu kita bergerak untuk taat dan patuh kepada Allah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tentunya juga dengan kekuasaan kita bisa tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini saja mungkin pada kesempatan yang mulia ini mohon maaf atas segala kekurangan menyona talah bat lembegah lelaki yang maha berayu tak kadang-kadang bat maritnya na yang kurempah tapi dari ulun pribadi niat adalah sama-sama kita untuk mengajak orang-orang kepada ketaatan kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.